Beralih ke informasi lain, pemirsa, setelah harga BBM Pertamax naik, pengendara terutama pemotor berbondong-bondong beralih ke BBM Pertalite. Namun fenomena tersebut menurut ahli bisa membuat beban subsidi energi membengkak dan mengancam keuangan negara. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax. Kenaikan harga ini langsung dirasakan masyarakat, terutama pengguna sepeda motor yang selama ini mengandalkan jenis bahan bakar tersebut. Di tengah kenaikan harga-harga, banyak pemotor yang akhirnya memutuskan beralih ke BBM subsidi Pertalite. Iya, jauh juga, Pak. Kan menyulitkan saya juga kalau naik BBM, ya kan harga kan juga pasti pada naik juga kok BBM. Bukan tak berdampak, peralihan masif pemotor dari Pertamax ke BBM Pertalite justru bisa membuat beban subsidi bahan bakar membengkak. Subsidi BBM kemungkinan besar bukan lagi 85%, tetapi bisa saja 90-90% akan berpindah ke Pertalite notabene roda 2, yaitu sepeda motor. Kenaikan harga BBM berlaku untuk jenis Pertamax Ron 92 dan Pertamax Green Ron 95. Di Jakarta, kenaikan harga Pertamax mencapai hampir Rp4.000 hingga kini dijual seharga Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green dijual seharga Rp17.000 per liter. Dari Kementerian Keuangan Katanya Pak Bahlil dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Limited karena kan bukan buatan umum. Itu biar dijawab oleh SDM. Dengan munculnya fenomena ini, pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan agar ketersediaan BBM Pertalite tidak langka di tengah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tarif Transjakarta, angkutan umum kesayangan warga Jakarta, akan naik. Pemprov DKI sedang mengkaji skema tarif berdasarkan jarak, bukan lagi tarif flat Rp3.500. Siap-siap, Anda yang sehari-hari mengandalkan bus Transjakarta bakal merogoh kocek lebih dalam. Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji skema tarif baru, bukan lagi flat Rp3.500 seperti saat ini, tapi berdasarkan jarak tempuh. Perubahan tarif terutama akan dikenakan bagi bus Trans Jabodetabek, terutama untuk rute-rute jauh dengan jarak tempuh di atas 100 km. Seperti rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta dan rute Blok M Bogor. Nantinya meski tarif Trans Jabodetabek naik, Pemprov DKI Jakarta tetap akan memberikan subsidi agar tarif baru tidak memberatkan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimis kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat tetap setia menggunakan transportasi umum. Akan ada beberapa perlu penyesuaian. Salah satunya adalah dari Blok M ke Soekarno-Hatta. Blok M ke Soekarno-Hatta kan sekarang Rp3.500. Koper juga bisa naik ke bus. Maka dibandingkan dengan Damri yang paling murah kan Rp80.000. Taksi rata-rata Rp200.000. Kalau kemudian Rp3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta aja tidak cukup. Rencana perubahan tarif muncul di tengah tingginya beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI. Pada 2026, subsidi Trans Jabodetabek mencapai Rp401 miliar dengan rata-rata subsidi sebesar Rp12.250 per penumpang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sudah bergabung bersama kita ada Anissa Rizkia dari halte Transjakarta Blok M. Selamat siang, Anissa. Apa kata pengguna Trans Jabodetabek soal rencana kenaikan tarif ini, Anissa? Ya, Wiki dan juga pemirsa, siang hari ini saya berada di halte bus Trans Jabodetabek dari arah Blok M menuju ke Soekarno-Hatta. Memang tadi kami sempat mewawancarai sejumlah pengguna yang mereka menyatakan bahwasannya setuju dengan adanya kenaikan tarif yang mana ini memang tarif flat tengah diberlakukan sejak pertama kali diresmikannya sekitar 20 tahun lalu. Itu artinya memang mereka berharap adanya juga perbaikan
memberikan layanan dan juga penambahan armada. Namun ada juga sebagian pengguna yang tidak setuju dengan adanya kenaikan tarif dari layanan Trans Jabodetabek ini karena cukup memberatkan bagi mereka yang sehari-hari harus menggunakan Trans Jabodetabek, terutama mereka ini yang bekerja di wilayah Bandara Soekarno-Hatta. Dan memang Pramono Anung ini rencananya akan melakukan penyesuaian tarif dikarenakan anggaran subsidi yang membengkak dan juga mahalnya biaya perawatan halte hingga ke luar wilayah Jakarta. Namun tentunya penyesuaian dari tarif Trans Jabodetabek ini nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Yang kita tahu bahwasannya data dari Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta menyatakan saat ini anggaran subsidi yang digelontorkan senilai 401 miliar. Itu artinya rata-rata para pengguna diberikan subsidi sebesar 12.000. Dan hingga saat ini pun juga warga berharap agar nantinya kebijakan ini dapat lebih memperhatikan kepada pemerintah, kepada masyarakat yang setiap harinya menggunakan moda transportasi yakni Trans Jabodetabek. Untuk sementara saya kembalikan kepada Wiki yang ada di studio. Baik Anissa, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hingga kini belum ada tanda-tanda kebutuhan pokok di pasar akan turun harga. Kenaikan pangan perlahan dirasakan sebagai beban bagi masyarakat. Harga bahan pokok dari hari ke hari terus merangkak naik, salah satunya di Pasar Perumnas Jakarta Timur. Kenaikan harga mulai dari tempe, bawang putih, cabai rawit hingga telur. Harga tempe semula Rp7.000 kini naik menjadi Rp10.000. Bawang putih yang sebelumnya dijual Rp30.000 per kilogram sekarang menjadi Rp40.000. Sedangkan cabai rawit melejit dari Rp35.000 kini dijual Rp65.000 per kilogram. Tingginya harga membuat pembeli dan pedagang mengeluh. Iya, paling enggak lah. Kayak dulu aja normal. Ini kan udah naik lagi, kita turunnya gitu. Parah lah. Makin parah di sini. Agar dapur tetap ngebul, masyarakat kini mulai memperketat pengeluaran mereka. Namun menurutnya jumlah pembeli turut mengurangi pendapatan pedagang. Masyarakat berharap pemerintah bisa segera menurunkan harga pangan agar ekonomi bisa kembali stabil. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah wilayah di Bogor, Depok, dan Bekasi dilanda mati listrik selama 2 hari berturut-turut. Pemadaman tanpa pemberitahuan ini mengganggu aktivitas warga. Mati listrik melanda sejumlah wilayah di Depok, Bogor, dan Bekasi secara beruntun pada Selasa dan Rabu kemarin. Di Depok, pemadaman listrik berlangsung 2 hari berturut-turut selama 2 jam. Pemadaman listrik tanpa pemberitahuan mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Para siswa yang tengah menghadapi ujian harus belajar dengan penerangan lilin seadanya karena rumah mereka gelap gulita. Pemadaman listrik juga membuat para ibu kesulitan menyiapkan kebutuhan keluarga akibat peralatan elektronik yang tidak dapat digunakan. Lumayan ya, banyak aktivitas yang tertunda jadinya, kayak tadinya mau jemput anak kan antar jemput biasanya pakai sepeda listrik. Ini sepeda listrik tadi malam mau dicas mati lampu, pagi ini mau dicas mati lampu juga, jadi ya terlambat jadinya jemputnya. Ada pemberitahuan nggak sih dari PLN? Enggak sih, enggak ada pemberitahuan sama sekali sih. Tidak hanya di Depok, pemadaman listrik juga terjadi di sejumlah wilayah di Bogor dan Bekasi dengan durasi rata-rata 2 jam dan di waktu siang maupun malam hari. PLN menyatakan pemadaman listrik yang terjadi di Depok, Bogor, dan Bekasi merupakan upaya penguatan sistem kelistrikan agar tidak terjadi blackout atau pemadaman total. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.